Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Pada video kali ini kami akan memberikan dua kabar baik dan buruk. Dan informasi ini dari Ibu Hetty langsung, yakni Ketua Forum Lulus Passing Grade. Dan bagi rekan-rekan yang masuk pada prioritas 1, wajib mendengarkan informasi ini. Untuk info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita akan sampaikan dulu kabar buruknya ya, sebelum nanti kabar baik. Yaitu yang pertama adalah guru lulus passing grade ungkap fakta mengejutkan soal gaji P3K. Di sini disebutkan ada masalah Bapak Ibu. Kita lihat. Ketua Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade, Hetty Kusrengsi, mendesak pemerintah pusat untuk menanggung gaji pegawai P3K. Paling tidak setara dengan anggaran gaji yang diberikan untuk P3K tahun 2019. Nah, kita kan mendengar selama ini gaji sudah dianggarkan 14 bulan ya dari DAU. Namun sepertinya kenyataannya berbeda. Hetty mengungkapkan dari laporan guru honorer negeri yang melakukan audiensi dengan Pemda masing-masing terungkap fakta yang mengejutkan. Ternyata anggaran gaji yang ditransfer pusat lewat dana DAU tidaklah penuh, di mana kisaran anggaran yang diberikan untuk setiap P3K hanya sebesar 1.900.000 per bulan. Bahkan di Kabupaten Pemalang hanya 1.500.000 per bulan. Sedangkan gaji golongan 9 itu adalah 2,96 ya. Dengan fakta tersebut, lanjut Hetty, Pemda kesulitan menyediakan anggaran gaji dan tunjangan sebab Pemda harus menyiapkan anggaran 2 kali lipat. Nah, ini Bapak Ibu masalah yang dihadapi ternyata anggaran. Gaji pokok P3K guru itu kan 2.965, ditambah dengan tunjangan total bisa mencapai 4 juta ya, paling kurang 38 ya. Kalau pusat menanggung 1,9, maka Pemda akan nombok banyak, ucapnya. Jangan heran, kata Hetty, banyak guru yang belum diangkat resmi menjadi P3K karena Pemda tidak mampu membayar gaji. Nah, ini Bapak Ibu terjawab kenapa rekan-rekan P3K tahap 1, tahap 2 pun masih terlambat dalam penyerahan SK dan pembayaran gaji, karena memang beginilah kenyataannya. Kalaupun ada Pemda yang sudah menggaji, itu karena pendapatan asli daerah atau PAD-nya lumayan besar. Saat itu Hetty dan guru honorer lulus passing grade hanya berharap pusat menanggung gaji pokok P3K. Ini agar Pemda tidak terlalu berat menanggung gaji serta tunjangan P3K. Nah, di sini beliau mencontohkan untuk guru honorer di Kota Cilegon itu mendapatkan gaji dari bantuan operasional sekolah yakni BOS sebesar 500.000 serta mendapatkan tambahan insentif dari daerah 1 juta. Jika pusat menanggung gaji pokok 2021 yakni sebesar 296, otomatis Pemda tidak akan menambah anggaran lebih banyak lagi dari belanja rutin yang dikeluarkan setiap bulan, karena sudah ada saving 1 juta kan setiap guru per bulan. Hitungan saya sebagai orang awam, gaji pokok ditanggung pusat 2.965, insentif yang diberikan Pemda 1 juta ya, dari sini tadi kepada honorer yang akan menjadi tunjangan P3K. Dengan cara tersebut, Hetty optimis Pemda akan tertarik mengusulkan formasi di 2022. Jika formasi maksimal, yakni sebesar 193.000, guru lulus passing grade tahun lalu bisa terakomodasi. Sebelumnya, Dirjen GTK Bapak Irwan Sahril telah menyampaikan bahwa dari 193.954 guru lulus passing grade yang tersebar di 506 daerah, terdapat 303 Pemda dinyatakan tidaklah aman. Nah, ini karena memang masalah di daerah terkait dengan anggaran. Pasalnya, sebanyak 173.845 guru lulus passing grade di 303 daerah itu tidak akan semuanya bisa terakomodasi. Jadi, ada 60% Pemda tidak memiliki formasi yang cukup untuk menampung guru lulus passing grade, meskipun sisa formasi 2021 sudah ditambahkan dengan usul formasi 2022. Ini diterangkan oleh Pak Dirjen waktu sosialisasi Permen PEN-RB tahun 2020 kemarin. Dia juga menyebutkan dari 506 daerah ada 7 yang tidak memiliki guru lulus passing grade. Kemudian untuk guru lulus passing grade yang sudah aman dan pasti terakomodasi itu sebanyak 20.109 orang saja. Dari 193.954 guru yang sudah pasti terakomodasi tahun ini sebanyak 10,4% atau 20.109 orang. Sisanya masih belum aman. Banyak sekali ya yang belum aman ya. Baru sekitar 20.000 saja dari 193.000. Lebih lanjut dikatakan sisa formasi jauh lebih besar dibandingkan guru yang sudah lulus
itu sebanyak 98 instansi atau 19%. Nah, ini termasuk sangat aman. Sedangkan sisa formasi sedikit lebih besar dibandingkan dengan guru yang lulus passing grade sebanyak 105 instansi atau 21%. Ini kata Iwan masuk wilayah aman. Kalau di total 203 daerah yang aman, artinya guru lulus passing grade pasti diakomodasi tahun ini. Untuk wilayah tidak aman, Dirjen Iwan menyebutkan sebanyak 122 instansi, yakni 24%, karena formasi lebih kecil dibandingkan guru yang lulus passing grade. Terdapat juga daerah sangat tidak aman, yaitu sebanyak 36% atau 181 daerah. Daerah-daerah tersebut, sisa formasinya jauh lebih kecil dibandingkan guru yang sudah lulus passing grade. Melihat banyaknya guru lulus passing grade dalam kondisi tidak aman karena formasi di daerah sedikit, maka Dirjen Iwan mengimbau Pemda untuk mengajukan usulan semaksimal mungkin. Guru lulus passing grade akan terakomodasi jika Pemda mengajukan usulan formasi semaksimal mungkin. Kami mendorong Pemda untuk menyelamatkan para guru ini, apalagi anggaran sudah disiapkan pusat. Nah, ini anggaran disiapkan, tetapi kenyataannya hanya ditanggung 1.900.000 ini, kata Bu Heti. Ini mana yang mesti kita pegang? Ini kabar buruknya Bapak Ibu terkait rekan-rekan yang sudah lulus passing grade untuk prioritas 1. Namun di sisi lain ada kabar baiknya, ini Bu Heti juga ini, seusai bertemu pejabat, guru lulus passing grade P3K langsung ceria, plong rasanya. Ini beliau juga, Bu Heti berkunjung di Cilegon. Di sini disebutkan bahwa Ketua Forum Guru Honorer, Heti Kustrianingsih, tidak bisa menyembunyikan keceriaannya. Hatinya plong seusai bertemu dengan pejabat BKD Kota Cilegon. Alhamdulillah ya Allah, sudah makin ada titik terang setelah bertemu Pak Kabid di kantor BKD, kata Heti. Dia menceritakan dalam audiensi yang berlangsung hari ini, yakni 13 Juni ini kemarin, 10 pengurus forum mendapatkan penjelasan detail terkait pengadaan P3K 2022. Pemkot Cilegon mengajukan usulan kebutuhan P3K guru dan kesehatan itu sebanyak 450-500 orang. Melihat jumlah usulan tersebut, formasi P3K 2022 itu, Heti dan kawan-kawannya pun berharap Pemkot memprioritaskan 218 guru P3K 2021 sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB tahun 2022. Heti mengungkapkan pada pengadaan P3K 2021, Pemkot Cilegon mendapatkan kuota 464 orang. Dari jumlah tersebut yang sudah terisi sekitar 354 orang. Saya sampai menghitung secara manual untuk mendapat berapa sih guru lulus passing grade tahap 1 dan 2. Ketemu angkanya sekitar 218 orang, ungkap Heti. Heti juga menghitung jumlah formasi kosong yang ternyata mencapai sekitar 110 orang. Ternyata formasi kosong itu karena pelamarnya sedikit, bahkan tidak ada yang melamar. Sesuai pengamatan Heti, formasi kosong itu adalah untuk mata pelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, pelajaran-pelajaran yang kosong, BK, kemudian TIK, dan PJOK. Ya. Melihat data tersebut, Heti pun berharap Pemkot Cilegon membuka sesuai mapel yang diampu oleh 218 guru yang sudah lulus passing grade. Ini agar tidak ada lagi formasi kosong seperti pada tahun 2021. Kami sangat gembira karena BKD memberikan respon sangat positif. Kami juga diminta untuk mengirimkan usulan secara resmi ke BKD dan Dinas Pendidikan Cilegon, terangnya. Selain itu, tambah Heti, Forum juga akan mendata guru honorer negeri yang lulus passing grade tahun 2021 dari 218 itu. Sebab dari 218 guru yang lulus passing grade itu juga merupakan gabungan guru negeri dan swasta. Nah, ini Bapak Ibu kabar baiknya untuk rekan-rekan yang sudah lulus passing grade tahap 1 dan 2 tentunya. Ini kebetulan di wilayah Cilegon di mana tempat Bu Heti bernaung ya. Namun kabar buruknya ternyata kebanyakan dari Pemda memang masih terganjal masalah anggaran yang dijanjikan oleh pemerintah. Ternyata gaji yang dihantar ke daerah itu hanya sebesar 1.900.000 per orang. Ya, kita akan terus update informasi terkini terkait seleksi P3K tahap 3 atau tahun 2022. Demikian informasi singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.